Saya alhamdulillahnya dari awal, Orma awal terbentuk, saya termasuk pengurus yang disumpah dan juga di SK-kan oleh Pak Nang langsung. Di wakilnya sendiri setelah 6 bulan berjalan, karena di SK-nya itu kan tidak ada wakil ketua ya, tetapi dibutuhkan oleh ketua sebelumnya untuk adanya wakil gitu, teman diskusi apa segala macam. Jadi alhamdulillah saya diamanahi oleh ketua dan pengurus di Ormawa maupun di staf di UT juga, ya udah daftar aja naik wakil kayak gitu. Tapi kita banget apresiasi banget senior Iya dong, kita, pasti. bangda kita yang sudah memperjuangkan. Kalau nggak karena mereka, nggak akan nih ada 27 UKM dan Hima yang benar-benar bisa aktif terus, berprestasi terus, itu bakalan susah banget gitu. Kalau nggak- Gitu. Nah itu adalah harapan aku, adalah teman-teman bisa menyuarakan kepada Ormawa supaya kami bisa menyampaikan karena kami adalah jembatan antara teman-teman mahasiswa dengan UT gitu, terutama UT Bogor. Jangan lupakan label kita mahasiswa loh, agent of change. benar. Gitu sih. Kalau misalnya kampusnya belum bisa diubah, gimana mau ngubah negeri? Yes. Sampurasun, halo folks dan halo sobat cerdas. Balik lagi dengan aku Mustafa Kamil atau biasa dikerap disapa Kang Kamil. Di sini kita balik lagi di podcast OHT, Ocehan Anak UT. Di mana di sini akan membahas mengenai dapur-dapurnya mahasiswa Universitas Terbuka Bogor. Nah, ngomongin soal mahasiswa Universitas Terbuka Bogor. Di sini saya nggak sendiri. Di sini saya ditemani sama selaku kepentingan dari organisasi mahasiswa UT Bogor atau Ormawa. Di sini ada Kak Dian dan Kak Dava. Halo Kak Dian, Kak Dava. Ya, Alhamdulillah baik. Luar biasa. Luar biasa ya. Terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol di OHT kali ini. Ya, sama-sama terima kasih UKM Jurnalistik dan Pemasan sudah mengajak Ormawa untuk bergabung di podcast OHT. Ya. Kak Dian, sebelumnya aku mau nanya nih, kita sebelum masuk ke pembahasan bicara mengenai UKM Hima yang ada di Ormawa atau bahkan Ormawa itu sendiri, aku mau nanya dulu nih ke Kak Dian dan Kak Dava. Kesibukannya apa sih Kak? Kalau aku kesibukan sehari-hari jadi karyawan swasta. Ya, di salah satu perusahaan farmasi di Jakarta gitu. Sehari-harinya jadi karyawan aja. Jadi itu bolak-balik Kak ke Bogor? Enggak, aku kos di Jakarta Oh, kebetulan. di Jakarta. Iya. Mungkin kalau misalnya ada kegiatan Ya. baru pulang ke Bogor. Iya, betul. Kalau Kak Dava sendiri gimana Kak? Kalau aku sih kegiatan sehari-hari sama, kerja juga di Jakarta, tapi mobile sih selama ini. Mau banget. Jadi nggak hanya di Jakarta aja, Jakarta cuma kantor, tapi kita di lapangan, entah itu kebutuhan atasan ditempatin di mana, kita harus siap. Oh, jadi memang fleksibel ya Kak kerjanya. Karena kan mungkin perlu kita ketahui juga ya, kalau misalnya kita sebagai pekerja pertama secara profesional, terus juga kita sebagai mahasiswa gitu. Nah, ditambah sekarang Kak Dian dan Kak Dava ini aktif di organisasi. Itu kan mungkin kita juga tidak ada kayak apa nggak sampai. Iya nggak sih? Iya kan, misalnya kita udah apa namanya weekdays kita udah kerja di kantor ibaratnya, terus kita Sabtu Minggu harus berkegiatan. Apalagi memang si Ormawa ini sendiri ada beberapa UKM Hima naungannya yang emang banyak juga program kerjanya gitu kan. Itu gimana manajemen waktunya bisa serapih itu? Rapi nggak sih? Sebenarnya dibilang rapi juga kadang-kadang kita juga mumet sendiri ya, Iya, Kak iya. Kamil, tapi itu sebenarnya pinter-pinternya kita aja ngatur. Jadi karena memang kegiatannya kebetulan weekend, kita weekend tuh libur, terutama aku Sabtu Minggu tuh libur. Jadi untuk kalau ada kegiatan UKM dan Hima, diusahakan bisa hadir gitu. Dan kalau misalnya buat tektokan organisasi sendiri sama teman-teman UKM Hima itu biasanya di hari biasa juga mereka aktifnya malam karena sama-sama orang bekerja gitu. Iya Jadi sih, kadang malam aku konseling juga sama teman-teman ketua wakil UKM Hima, ngobrol-ngobrol gimana mereka progresnya, terus mau bikin apa gitu sih. Nah, kalau Kak Dava sendiri gimana sih memanajemen waktunya Kak? Manajemen waktu ya, aku nggak dikasih feel untuk ngejalanin organisasi ini secara beban ya. Oke. Jadi lebih ke aku setelah hektik di kerjaan gitu, hektik di rumah ya udah pelampiasannya ke organisasi. Jadi dijadiin have fun aja organisasi gitu. Jadi kalau misalnya weekend kita ada kegiatan, ketemu sama banyak orang, banyak temen gitu kan, ya di
have fun aja sih sebenarnya. Have fun aja ya. Have fun go aja, jadi enjoy. go enjoy. Sekalian main. Bener sih. Karena sekalian aku juga main. mikir gitu, kalau misalnya kita udah mumet sama kerjaan, ya Iya. udah kita weekendnya bareng-bareng sama teman yang organisasi. Iya. Itu kan Iya. juga melepas penat juga ya Kak ya. Betul. Oke, nah Gitu. sebelum aku mau nanya tentang sejarah dari Ormawa itu sendiri. Kalau misalkan di Ormawa itu sendiri kan tadi kata Kak Dian itu ada beberapa UKM Hima naungannya. Itu boleh gak sih di-spill apa aja sih yang ada di Ormawa itu? Banyak banget Banyak ya. banget ya, Banyak Kak. banget. 27. 27. Iya, Oke. 27 sekarang. 14 Hima, 13 UKM. Apa aja tuh? Kalau mungkin nggak usah di-spill semua deh. Kalau kebanyakan takutnya ya. Kalau kebanyakan takutnya nanti yang nggak kesebut nanti. Oh iya boleh. Aduh gimana ya? Nanti mungkin ada di bawah sini Iya boleh ya boleh. dibantu. Aduh editor. Ya, Ada banyak ya. Kalau Hima itu Hima, misalnya ya kalau Hima yang semuanya aktif ya, Aktif ada ya. akuntansi, manajemen, ilmu komunikasi, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, administrasi bisnis, administrasi negara, terus apa lagi? Sosiologi, Ilmu komunikasi. Ya. udah. Oh, udah ya. Ilkom Sosiologi, terus udah. PGSD. Oh ya, PGSD, PGSD. teknologi pendidikan, terus apa lagi ya? Apalah? Ilmu pemerintah. Ilmu Udah, pemerintahan. udah. Terus banyak. Banyak ya gitu. Dan PWK. Oh iya, Oh, perencanaan wilayah dan tata perencanaan kota. wilayah dan kota. Oke. Dan akan kita mau mengajak juga teman-teman prodi lain buat bikin hima. Jadi supaya lebih banyak hima-hima dan jadi lebih banyak teman-teman mahasiswa yang bisa menemukan sama-sama satu prodi karena kita kan kuliahnya online ya. Jadi dari hima inilah kita bisa mempersatukan teman-teman satu prodi di dalam satu wadah. Gitu. Stay tune, nanti akan ada Stay hima-hima tune lainnya. ya. Mungkin teman-teman yang himanya belum ada Ya. gitu kan mau bergabung. Tuh. Mungkin Boleh, next boleh. abis ini bisa terbuat gitu ya Kak Iya, ya. Boleh, iya, boleh. rencananya begitu. Kalau UKM sendiri Kalau UKM ada UKM jurnalistik dan kehumasan, ada UKM advokasi, lalu UKM olahraga banyak ada Oke. e-sport, pencak silat, terus Futsal. sepak bola dan futsal. Terus ada pedal yang terbaru Pedal, dan ada boxing, ada basket, badminton, banyak ya. UKM KWU. olahraga, KWU, kewirausahaan. Terus ada Ada apa lagi? Penristek. Penristek, pendidikan, SBS, riset dan SBS. teknologi, ya seni budaya dan sastra gitu. Jadi memang banyak ya kayak tergantung kita minat dan bakatnya kemana Betul. gitu, baik secara skill kita Iya. atau bahkan secara akademik Iya. ya kayak gitu. Oke, aku karena tadi kan udah di skill juga ya bagaimana banyaknya UKM Hima yang ada di naungan Ormawa UT Bogor. Mungkin kita tanya lebih ke sejarahnya. Kalau misalkan yang sepengetahuan aku sebelumnya itu kan kalau misalkan di UT Bogor itu ada yang namanya komunitas Betul. Komunitas mahasiswa UT sebelum Bogor. adanya Ormawa itu sendiri. Betul. Nah mungkin boleh di spill sejarahnya, baik itu mungkin dari komunitas mahasiswa atau bahkan beralihnya ke Ormawa UT Bogor. Mungkin Kak Dava. Jadi sebelum adanya Ormawa ini kita betul dikatakan Kamil tadi adanya komunitas mahasiswa UT Bogor gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih sebenarnya, tapi untuk kita memperjuangkan legalitasnya yang beda jadinya. Jadi untuk komunitas sendiri udah terbentuk dari 2021. 2021 itu seiring berjalannya waktu kita setiap tahunnya para senior itu memperjuangkan pengakuan atau legalitas dari kampus. Oke. Bahwa UT ini sebenarnya mampu loh mempunyai organisasi gitu. Walaupun mereka notabene-nya pekerja, yang kuliah juga, yang punya kesibukan prioritasnya pasti pekerjaan gitu. Tapi kita juga mampu loh untuk mengelola organisasi mahasiswa gitu loh. Terus sampai dari 2021 itu perjalanan panjang, banyak juga lika-liku yang kita tempuh di komunitas, khususnya senior-senior yang memperjuangkan. Ada 4 ketua dari 4 generasi, dari 6 pendiri komunitas sendiri itu. Jadi yang pertama itu Bang Rangga dengan Bang Rahmat, itu di periode pertama mereka memperjuangkan tahun pertamanya dan legalitas tahun pertamanya. Terus ada Bang Jeb dengan Bang Alip, mereka juga sama untuk memperjuangkan dan legalitas untuk pengakuan gitu di UT dengan cara yang berbeda dengan Bang Rangga. Bang Rangga kita secara pendekatan ke UT,
cara kepercayaan, kita bangun kepercayaan UT bahwa mahasiswa UT itu mampu loh bersaing dengan kampus-kampus reguler khususnya di Kota Bogor gitu Iya, kan, khususnya di Kota Bogor. Kita juga punya, alhamdulillahnya dipercaya dari beberapa instansi, juga kita dipercaya mengelola untuk meminjam gedung atau kegiatan-kegiatan yang tempatnya dikelola oleh pemerintahan gitu. Jadi difasilitasi sama Difasilitasi sama pemerintahan. Terus di tahun kedua di Bang Jeps dengan Bang Alip, kita pembuktian kepada kampusnya itu secara prestasi. Oke. Secara prestasi, secara sosial, kita membuktikan bahwa mahasiswa UT itu mampu loh berprestasi, Iya. mampu loh bersaing di kampus-kampus reguler gitu. Tetapi sampai tahun kedua pun tidak ada untuk pengakuan di organisasi di UT sendiri. Sampai di tahun ketiga itu di Bang Billy dengan Bang Alfian. Saya rasa secara halus udah, secara pembuktian udah. Nah, ini di tahun ketiga ini apa ya? Udah seharusnya kita menunggu lama dan harusnya legalitas itu turun. Yap. Tetapi dengan cara mereka sendiri, dengan pendekatan dan mengangkat isu-isu politik di Kota Bogor khususnya, memakai bendera UT sendiri sebagai mahasiswa yang turun ke jalan, melakukan demonstrasi seperti halayaknya mahasiswa seperti biasanya reguler gitu loh. Dan itu efektif untuk membuat UT bener loh. Oh iya benar. Ada organisasi mampu loh mahasiswa UT mengelola organisasi gitu. Dan di situ mereka dipanggil oleh UT Pusat langsung dan dijanjikan bahwa organisasi di UT harus ada. Dan di situ mereka diturunkan SK, tapi masih belum membuahkan hasil sampai di tahunnya Bang Abdul dengan Bang Bima pada saat itu di 2025. Iya. 2025 itu nggak sampai setahun, alhamdulillahnya Pak Warek 3 dari UT Pusat menyetujui bahwa di setiap daerah, di setiap UT daerah harus mempunyai organisasi mahasiswa, dan terbentuklah organisasi mahasiswa di setiap daerah UT itu 8 Mei 2025 kita jadikan hari jadi organisasi mahasiswa khususnya di Bogor. Kayak gitu sih singkatnya. Oke, jadi memang dulu itu di komunitas mahasiswa lebih ke memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan memang bahwa mahasiswa UT Bogor itu nggak kalah dengan kampus lain. Kita bisa juga gitu. Baik secara akademik maupun prestasi di luar itu ya, Kak ya. Oke. Tapi memang dulu sebelum terbentuknya Ormawa kan masih ada komunitas itu. Itu udah seaktif sekarang nggak sih atau gimana sih, Kak Dava? Dulu UKM dan himanya mungkin sedikit, tapi setiap minggunya pasti ada. Oh gitu. Setiap minggunya pasti ada kegiatan, entah itu mereka meet up, entah itu mereka bedah matkul, entah itu proker-proker yang ada di UKM lain. Kayak gitu sih. Tapi nggak sampai 27 gitu kan. Oke. Belum ya. Karena kita kan sekarang juga banyak support lah gitu. Hasil dari perjuangan senior itu kita nikmatin sekarang, buahnya sekarang gitu. Karena yang paling susah itu kan mempertahankan ya daripada ini gitu. Jadi ya hasilnya alhamdulillah kita dapat sekarang. Regulasinya seperti apa, pembentukannya seperti apa, kita juga belajar dari senior-senior yang kita terapkan sekarang alhamdulillah jadi 27 dan bakal mungkin bertambah lebih besar lagi ya, kayak baik UKM maupun hima yang ada. Ini kan bisa menjadi apa ya, bisa dibilang wadah juga ya bagi mahasiswa UT Bogor khususnya untuk bisa berkarya, berproses, belajar juga gitu kan, baik meningkatkan skill maupun secara akademiknya. Iya, gitu. soalnya kan ini mahasiswa dulu sama sekarang tuh beda. Beda ya? Jadi
banyak juga mahasiswa maba-maba dari 261 itu yang fresh graduate, dia lulus SMA langsung Iya, ke UT gitu loh. Kalau dulu kan entah dia cari kerja dulu Iya. atau gimana, gap year dulu. Sekarang malah Banyak Gen Z ya, banyak malah Gen Z. Gen Z malah di UT Gen itu Z. banyak. Kita Gen Z kan? Wih, Ya, Kita Gen Z kan? kita ganti. Gen Z banget kita mah. Tapi mungkin sebelum lanjut, mau nanya secara pribadi. Kalau misalkan Kak Dava atau Kak Dian sendiri masuk ke dalam lingkup Ormawa, gitu, itu kapan? Gitu. Mungkin aku kenal Kak Dian dulunya di Himakom, itu Ya. masuknya kapan dan gimana sih? Oh ya, Kak Dava dulu. Boleh? Oh, kalau saya alhamdulillahnya dari awal Mm-mm. Ormawa terbentuk, saya termasuk pengurus yang disumpah Mm-mm. dan juga di SK-kan oleh Pak Nang langsung. Tuh kalau saya dari awal. Tapi untuk di wakilnya sendiri setelah 6 bulan berjalan, karena di SK-nya itu kan tidak ada wakil ketua ya, Oh, tetapi dibutuhkan oleh ketua sebelumnya untuk adanya wakil gitu, teman diskusi apa segala macam. Jadi alhamdulillah saya diamanahi oleh ketua dan pengurus di Ormawa maupun di staf di UT juga, ya udah Dava aja naik wakil kayak gitu. Tapi maksudnya kalau misalkan sebelum di Ormawa sendiri, Kak Dava memang aktif di komunitas? Aktif di atau komunitas. ikut apa Kak sebelumnya? Sebelumnya saya ikut Mapasaka, Mapasaka. terus pembentuk pendiri Imamen. Himamen gitu. Luar biasa. Kalau Kak Dian sendiri? Ya, seperti yang tadi Kak Ya. Kamil bilang, awalnya aku memang di Himakom. Benar. Dan memang aku juga newbie lah di dunia Newbie. organisasi UT gitu. Di Himakom, menjabat sebagai ketua umum selama 1 tahun. Lalu kemudian ketika ketua sebelumnya, Kak April itu mengundurkan diri karena kesibukan pekerjaan. Lalu dipilihlah aku melalui forum dari ketua dan wakil demisioner sebelumnya untuk menjadi penerus berikutnya gitu, untuk meneruskan Kak April ini. Tetapi namanya adalah pengganti antar waktu gitu. Dan memang aku juga sudah bertemu juga dengan pembina kemahasiswaan, lebih ada ditanya-tanya dulu gitu, nggak langsung serta-merta nama aku dicomot ya, karena harus ada fit and proper test gitu kan. Gak mungkin ada nama langsung ditaruh aja gitu. Jadi ada ngobrol juga, mengetahui Dian ini siapa sih, latar belakangnya seperti apa, mampu atau tidak gitu. Nah, alhamdulillah aku juga diberi amanah dan juga sudah di-SK-kan menjadi ketua pengganti antar waktu untuk menemani teman-teman Ormawa sampai nanti habis periode. Yang pasti ya pihak kampus pun nggak bisa asal pilih juga ya, baik ada orang-orang Kadian atau bahkan orang teman-teman yang lain yang memang aktif di organisasi gitu. Karena kan kita juga harus melihat apa ya, track recordnya juga, backgroundnya dia itu seperti apa, apakah memang jangkauannya dia, kemampuannya dia ada di situ atau enggak. Pasti kan ada apa ya, pemilihan-pemilihan yang lain sebagainya. Kriteria-kriteria yang harus kayak gitu-gitu ya Kak ya. Ya, dan memang ada persyaratan untuk menjadi ketua gitu. Jadi bukan karena namanya diajukan, tetapi memang ada persyaratannya Kak Kamil. Dan ini juga info kalau nanti misalnya ada teman-teman yang aktif berorganisasi, mungkin Kak Kamil mungkin pengen nanti next pengen jadi ketua Ormawa. Jadi syaratnya adalah minimal semester 2, maksimal semester 6 dengan IPK 2,75 ya, berakhlak baik. Ya, dan tidak pakai narkoba, tidak menggunakan narkoba pastinya gitu, dan harus sudah aktif berorganisasi di UT Bogor. Jadi seenggaknya mereka tahu dinamika di dalam UT Bogor itu seperti apa, jadi enak membuat adaptasinya gitu. Gak masuk salut juga Kak. Oh ya, dan tidak masuk salut. Gak masuk salut juga ya. Tidak terafiliasi mengikuti salut gitu. Karena kalau minimal berorganisasi di UT Bogor itu ada batas ya, misalkan kayak harus 1 periode minimal atau gimana? Atau ya udah yang penting jadi ketua gitu BPH Ormawa enggak sih? Enggak ada. Yang penting dia memang sudah tahu seluk-beluknya di organisasi. Minimal sih sudah bergabung sama UKM atau Hima walaupun jadi anggota, tapi dia udah tahu ternyata di UT Bogor tuh ada UKM, ada Hima. Jadi dia sudah bisa mengenal apa yang nanti akan dia rawat gitu ketika dia. Jadi memang kalau misalkan ketika sudah jadi ketua pun akan familiar dengan teman-teman yang lain gitu ya. Bener-bener dor gitu, kaget gitu kan enggak. Jadi udah tahu gitu. Kalau kamu semester berapa? Saya semester 7. Bener bohong. Bener semester 7? Oh iya. Kayak gitu sih. Emang semester berapa? Kirain semester 6 gitu. Baby face, kirain maba. Oh gitu ya. Aduh. Enggak maba juga sih, enggak maba juga.
Kalau maba terlalu too much, Kak. Iya, too Oh much iya, itu ya. much. Sorry. Berarti next jangan aku kayaknya. Oh iya, harus bisa regenerasi nanti ya. Benar, mungkin ada teman-teman yang lain, mahasiswa Iya. lain yang memang mumpuni dan mampu untuk Seru kok, seru banget. mengganti posisinya Kadian nextnya gitu, dan ada ide-ide menarik lainnya Iya. gitu ya Kadian. Luar biasa karena berarti sejarah dari si Ormawa itu sendiri cukup panjang ya, ada Iya, Pak, ya? dan Panjang kita banget. apresiasi banget Iya senior-senior dong, kita, pasti. bangda-bangda kita yang sudah memperjuangkan. Kalau Iya. nggak karena mereka, nggak akan nih ada Iya. 27 UKM dan Hima yang benar-benar bisa aktif terus, berprestasi terus, itu bakalan susah banget gitu. Kalau nggak ada mereka, kita nggak bakal ada di sini. Iya, ya kan? karena yang didukung benar-benar Jurnal juga didukung. kan salah satu UKM Bener. pertama kan. Iya. Betul. UKM pertama di Yap. komunitas jurnal Dan memang advokasi. aktif juga ya kayak pas Iya. di komunitas. Oke, tadi kalau misalkan tadi udah ngebahas mengenai perjalanan baik dari komunitas atau bahkan sejarah dari Ormawa itu sendiri gitu kan. Terus juga tadi sudah dijelaskan mengenai di Ormawa itu ada UKM dan Hima apa aja. Iya. Gitu. Mungkin boleh di-spill Kak, kayak ada momen tertentu nggak sih yang bikin Ormawa ini bener-bener jadi dilirik sama mahasiswa, atau kayak apa ya, prestasi atau bahkan apa yang bisa ditunjukkan juga ke teman-teman lain di luar sana? Kalau dari aku sih, aku tuh memang sudah tahu ya dari Ormawa, dari pertama Ormawa terbentuk itu, dan menurut aku teman-teman Ormawa itu ketika awal sudah membentuk yang makrab pertama itu, apakah Pak? Soire Retro. Soire Retro itu, dan itu benar-benar ngerangkul teman-teman kan, Itu. untuk memperkenalkan juga Ormawa ke depan ini kan, ke depan teman-teman mahasiswa UT Bogor. Gitu. Ini adalah Kadafa juga dulu kan yang bikin Ya itu acaranya. saya sangat bersyukur banget ya kalau misalnya adanya makrab itu, karena dari makrab itu gua rasa banyak membentuk UKM dan Hima baru. Contohnya yang ikut makrab itu sekarang jadi pengurus di UKM Padel. Oh iya. Pembentuk di UKM Padel, terus juga di makrab itu ada juga pengurus sekarang yang ngejalanin UKM boxing. Oh iya. Pada aktif-aktif banget Iya, sih. aktif Kalau banget misalnya pasca makrab itu ya, jadi kita juga masih sering nongkrong, masih sering ngopi, ngomongin UT kayak gimana, ngomongin Ormawa seperti apa, UKM apa yang relevan nih untuk saat ini nih gitu loh. Bentuklah ada padel gimana, sekarang lagi hype nih di Iya, mana-mana bikin UKM Padel. padel gitu. Ya udah gas. Ada juga yang mau boxing, gue punya basic nih di boxing, ayo gas gitu. Jadi teman-teman yang punya minat atau bakat di, misalnya nanti di kita belum ada nih volley, Ya, volley. Muay Thai, Renang. renang, Renang dong bikin. panahan, bener. sok Banyak, aja banyak. gitu. Boleh bikin. Kalau misalnya ada punya masa, punya teman-teman, jadi kita juga bantu kok bantu untuk promosi, bantu bentuk, regulasinya seperti apa. Tapi kalau misalkan untuk pembuatan Hima UKM itu ada syarat tertentu nggak sih? Maksudnya kayak apa yang memang mahasiswa akan siapkan ke depannya ketika mengajukan ke Ormawa itu? Yang terutama adalah syarat administrasi ya pastinya. Jadi harus sudah ada pengurusnya dulu gitu ya. Pasti ya. Yang pertama itu, lalu membentuk proposal, lalu juga menyusun prokernya, program kerjanya selama 1 tahun periode itu seperti apa. Lalu juga ada ART, menyusun ada ART. Terus harus ada anggotanya juga yang terutama gitu, dan nanti setelah itu semua nanti akan dibantu sama Ormawa apa yang harus dilengkapi, apa yang kurang gitu, nanti supaya kita bisa maju buat legalitas, dibentuk SK-nya untuk pembentukan Hima atau UKM-nya. Yang penting karakter dulu aja sih. Ya. Misalnya ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dah cuma 4 gitu. Untuk bentuk UKM renang, sok 4 dulu aja jalanin gitu. Jadi kita bantu sambil berjalan kita entah itu rekrutmen, bantu promosi. Ya pasti ya. Gitu sih, yang penting 4 dulu aja, yang jalan. Semangat dulu aja. Bener sih ya. Niat yang penting. Niat dan semangat. Nah. Mungkin teman-teman yang lagi menyaksikan ini yang tertarik juga membuat Hima UKM, karena kan ada beberapa Hima juga yang belum aktif juga ya. Kayak itu mungkin kayak ada beberapa UKM yang kayak renang, panahan dan lain sebagainya. Mungkin kalian semua tertarik membuat dan menjadikan UKM itu aktif gitu, mungkin boleh diajukan nih ke Kadian atau boleh. Baik secara Ormawa atau ke yang lain. Di IG Ormawa juga ada sih, kita ada gitu di penalaran sama minat bakat. Itu minat bakat itu menaungi UKM, unit kegiatan mahasiswa, sama penalaran itu kita menaungi prodi, khususnya di
himpunan mahasiswa kayak gitu Hmm. sih. Kita Nah. juga sebenarnya nggak berdua di sini tuh Iya, banyak. ngejalanin Punya tim gitu. Ada juga. 28 pengurus. Wah, apa aja tuh Kak? Tadi kan ada minat bakat, Hmm. terus Ya, apa keilmuan aja? dan penalaran, ada Terus? humas dan media. Humas dan Humas dan media. media. Ya, Total anggotanya 28. 28. Lumayan Ya, banyak. kebanyakan di minat bakat sama di humas, Karena minat kita bakat, butuh tim humas yang besar. penalaran sih sebenarnya. Iya. Jadi kan nggak akan mungkin satu kadif juga menaungi Iya, 13 Iya, benar sih. jadi kita UKM butuh atau tim. 14 hima gitu kan. Pusing. Ini aja satu orang yang di keilmuan penalaran, satu orang ada yang pegang 3, ada yang pegang 2 Iya, hima, gitu. makanya Lumayan apa ya, kita hektik butuh banget tim. gitu. Setiap UKM, setiap himanya juga pasti mengeluhkan hal-hal yang berbeda. Iya sih, benar. Apalagi di humas kita menaungi berapa grup Kak? Banyak grup, dari kita ada grup prodi, ada grup Banyak angkatan, ya kan, ada grup organisasi mahasiswa juga, sudah terbentuk 2 grup yang jumlahnya itu ada yang sampai 1000-an lebih gitu. Dan itu benar-benar tahu kan mahasiswa UT itu banyak sekali, puluhan ribu kalau nggak salah di UT Dan Bogor, nggak kelihatan, ya. Kak. Nggak kelihatan. Dan gak kelihatan Nggak Mahasiswa kelihatan, gaib iya. ya, tapi itu tuh sangat aktif teman-teman mahasiswa tuh sebenarnya gitu. Jadi kita memang controlling dan monitornya itu secara digital. Jadi lewat grup-grup WhatsApp gitu, lewat sosial media gitu. Supaya kita bisa nge-reach teman-teman mahasiswa UT Bogor nih yang belum kita bisa raih biar bisa ngumpul bareng. Iya sih, gitu. Soalnya Bogor ini cangkupnya itu cukup luas. Luas ya Kak ya. Sampai Jadi Sukabumi, Cianjur, Sukabumi, Depok, Cianjur, Cibinong. Cibinong, Bogor Raya pokoknya. Iya sih, benar. Bogor Benar. Raya Jadi, tuh luas Depok, sekali ya. Sukabumi, Cianjur, wah Nah. luas banget sebenarnya. Jadi kita untuk saat ini 27 wadah khususnya di Ormawa UKM Hima itu setiap kegiatan pasti kalau nggak di kabupaten di kota Bogor. Kita belum ngelihat nih ada di Sukabumi ada ada di Cianjur, Udah di ada Cianjur. Hima Ilmu Hukum Hima Ilmu Hukum di Cianjur. dan sudah aktif ya Sudah kegiatannya. aktif alhamdulillah. Jadi teman-teman kalian kalau misalnya ada prodi manajemen misalnya, Iya. tapi Di- khusus lingkup Sukabumi Boleh, atau Cianjur boleh. ya apa-apa. Tapi itu Gas memang aja. di bawah naungan Orma UT Bogor. Iya. Iya. Dan UKM Hima yang ada. Hima di Ah. Bogor gitu. Jadi kayak subdivisinya di Oh. daerah gitu. Jadi Iya. walaupun jauh Kak aku di kabupaten, jangan sedih, kita bisa bikin. Oke. Kalian Iya. bisa tetap aktif berorganisasi gitu. Kalau Oke. di manajemen waktu dulu itu angkatan siapa ya? Ada tuh di regionalin. Kamil jadi misalnya setiap bulan bulan pertama ada di kegiatan di Bogor, misalnya bulan kedua di Sukabumi ada juga masanya, bulan ketiga di Cianjur ada juga masanya, kayak Banyak gitu. banget Jadi ya. Karena memang mahasiswa UT Bogor banyak banget. Banyak banget ya. Yang katanya mahasiswa gaib. banyak soalnya banyak yang nge-DM kita, Kak kapan main ke Cianjur, Kak Banyak kapan banget. main ke Sukabumi gitu. Bukannya kita nggak mau main teman-teman. Mungkin orang-orang yang pikir kalau UT itu mahasiswa gaib. Kalau misalkan ngeliat ini kayak enggak Iya, ya. ya. Karena Orma UT Aktif Bogor itu banget. aktif banget. Hmm. Ya kalau misalkan mungkin sebelumnya juga diriku sebagai anggota banyak banget beberapa kegiatan yang emang kita lakukan, Iya, baik iya. dari Sabtu, Minggu atau Iya. bahkan ada. kegiatan-kegiatan yang lainnya ya Kak ya. Betul. Kadang kita lagi jalan-jalan misalnya nongkrong di mana kita rapat, kadang waiters, Kak UT ya. Terus nyala. Oh iya. Kadang iya. yang punya Pernah. yang punya kafenya, oh ini UT juga ya. Oh, Jadi cerita dia, oh UT itu gitu. kenapa sih kayak gini. Oh saya juga iya. pengalaman di UT kayak gini. Jadi oh UT juga ya. Terus ternyata yang punya kafe ini anak UT gitu. Yang ngelola pemerintahan ini anak-anak UT kayak gitu. Jadinya gaib tuh lebih nggak kelihatan gitu. Iya sih, wujudnya. benar. Jadi Karena online kan kan. ibaratnya ya kita kuliahnya itu online. Online Oke, jadi next nih kalau tadi kata flow directornya 5 menit lagi, dipersingkat aja ya. Oke, mungkin aku next pertanyaan nih ke Kak Dava dan Kak Dian mengenai mungkin kita kalau misalkan tadi udah jelasin mengenai UKM Hima yang ada, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di Orma UT Bogor. Ya. Mungkin boleh di-spill apa aja sih mungkin apa ya pencapaian atau prestasi yang didapatkan mungkin tidak hanya di Orma UT sendiri atau bahkan di UKM Hima yang ada atau terdekat deh apa Kak prestasi yang sudah dilakukan, sudah didapatkan. Kalau UKM yang pertama yang aku ingat ya, UKM advokasi itu tahun lalu juara 2 lomba Wow. debat hukum. Wow. pertama Juara pertama ya, juara pertama lomba debat hukum yang di Polres Bogor Raya. Ya, Bogor Raya. Oke. Bogor Raya juara pertama. Terus UKM sepak bola dan futsal yang terdekat
sudah menjadi juara 2 Portamik 2026 yang diadakan oleh UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Terus ada juga UKM pencaksilat, itu banyak banget dia prestasinya gitu, karena sering ikut turnamen juga gitu sih. Ada lagi ya Kak Dava? Banyak juga sih prestasi-prestasi yang mengharumkan nama kampus gitu. Contohnya kita juga kenal sama beberapa kepala pemerintahan di Kota Bogor khususnya gitu. Terus juga kita juga sering kok berkolaborasi sama kampus-kampus lain. Contohnya kita sama UIK, kampus sebelah kita gitu kan, sama Unida, sama Pakuan. Kita juga tuh di Bandung, mereka juga gimana sih cara memanage antara kerja sama kuliah gitu. Sedangkan mereka kan hanya kuliah doang, organisasi udah hektik banget nih gitu. Belum kita kuliahnya, belum kita organisasinya, belum kita kerjanya gitu. Pada salut juga sih sebenarnya sama mahasiswa UT, walaupun katanya gaib ya. Tapi ya alhamdulillahnya banyak juga yang menginspirasi. Oh, dan kemarin Ormawa itu bikin lomba KTI, karya tulis ilmiah. Itu juga peminatnya banyak kayak lomba gitu, dan keren banget sih itu. Dari dan teman-teman yang kategorinya ini ada mahasiswa dan siswa pelajar SMA. Jadi memang di Ormawa itu tidak hanya secara akademik ya Kak ya, tapi prestasi juga banyak yang diraih juga, baik UKM, Hima gitu ya. Mungkin sih sedikit cerita kalau misalkan tadi berbicara mengenai UKM futsal, terus juga ada pencaksilat yang memang berprestasi karena memang itu lingkupnya mereka gitu kan. Nah, kalau misalkan mungkin cerita di UKM Jurnalistik dan Kehumasan sendiri, kita tuh selalu memberikan dan menjadikan wadah untuk teman-teman khususnya mahasiswa UT Bogor ya, untuk bisa pertama belajar, berkarya kayak gitu. Dan mungkin karena memang sebelumnya diriku sebagai kepala divisi media kreatif, ada beberapa hal yang memang aku terapkan juga di UKM Jurnal gitu kan, yang memang sejalan juga dengan Ormawa, dengan UT Bogor, atau bahkan dengan pemerintah sendiri. Kalau misalkan kita tarik kajian di pemerintah itu ada yang namanya Asa Cita. Kalau misalkan aku kemarin sebagai kepala divisi media kreatif, aku menerapkan Asa Cita pilar 3, bahwa kreativitas dan pengetahuan sumber daya manusia itu dapat menciptakan generasi muda yang bisa berkarya, inovatif, dan bisa menciptakan peluang kerja baru. Nah, ini kan menjadi apa ya? Ormawa sendiri kan bisa menjadi wadah bagi mahasiswa UT Bogor khususnya ya, generasi muda, untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita berkarya gitu kan, atau baik secara profesional, skill, atau bahkan secara akademik gitu kan. Jadi memang mungkin juga teman-teman yang tertarik, yang mau join dan aktif juga di organisasi ya, bisa banget nih hubungin Kadian, Kadava untuk bisa gabung, tidak hanya di Ormawa atau bahkan di UKM Hima yang ada. Kalau misalkan kalian tertarik dalam olahraga, ada UKM futsal, padel, yang kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan kalian mau fokus ke akademik, kita ada Himanya. Iya, ada Himanya. Nah, mungkin karena udah disuruh closing juga sama flow director kita, terakhir aku mau nanya harapan deh. Harapan. 2 pertanyaan boleh ya? 2 pertanyaan. 2 pertanyaan terakhir. Harapan dulu deh dari Kadian, Ormawa tuh akan dibawa kemana sih ke depannya? Oke, kalau dari aku sendiri, Ormawa harapan aku memang buat merangsang teman-teman UKM dan Hima buat terus berprestasi juga, teman-teman mahasiswa juga bisa terus berprestasi, karena jalur buat prestasi itu sangat banyak. Kalau kayak tadi kata Kak Kamil, ada pengabdian terhadap masyarakat. Sebenarnya dari UT, secara nasional UT itu kita ada setiap tahun itu ada yang namanya LPPM dan juga LKM. Jadi itu adalah pengabdian terhadap masyarakat dan juga untuk membuat artikel ilmiah. Nah, dari itu teman-teman bisa menyalurkan ide-idenya secara akademik ataupun minat dan bakat. Kalau misalnya dari LKM itu kayak pengabdian terhadap masyarakat adalah kewirausahaan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya usaha gitu atau sedang mau mengembangkan usaha, itu bisa ikut ke LKM. Nanti akan bentuk proposal, nanti akan dimodalin sama UT buat menjalankan si usahanya itu gitu, ada tahap-tahapnya gitu. Dan juga untuk LPPM buat teman-teman yang punya kelebihan di bidang akademik, senang meneliti, nah itu bisa ikutan LPPM gitu. Dan kalau secara internal kita adalah ada UKM kewirausahaan ya, itu bisa buat teman-teman, jalur teman-teman yang mau berwirausaha gitu, mau mengenal gimana sih kalau misalnya belum dapat keterima kerja,
tapi gimana menjadi pengangguran intelektual. Yap. Ya, itu bisa ikutan di KWU dan juga banyak UKM-UKM lain yang bisa mendukung teman-teman gitu. Harapan aku adalah kita bisa tambah terus prestasinya setiap tahun dan bisa menambah terus hima UKM-nya supaya semuanya bisa terangkul sama Ormawa ini, dan harapan aku adalah semuanya teman-teman mahasiswa ini bisa guyup bareng gitu, bisa sama-sama juga kita memperjuangkan hal-hal apa yang harusnya bisa kita dapatkan, hal-hal apa yang ideal sebagai mahasiswa gitu buat di UT terutama gitu ya. Karena mungkin ada hal-hal di pembelajaran gitu, akademik, perkuliahan sehari-hari yang kita ngerasa kita masih ada komplain-komplain gitu. Nah, itu adalah harapan aku adalah teman-teman bisa menyuarakan kepada Ormawa supaya kamu bisa menyampaikan kami, karena kami adalah jembatan antara teman-teman mahasiswa dengan UT gitu, terutama UT Bogor. Jadi harapan aku adalah teman-teman bisa speak up sama kita, apa yang harus kita tambahkan, apa yang harus kita perbaiki, apa yang UT Bogor harus kasih juga ke kita gitu. Jadi ada give and take gitu dari kita sebagai mahasiswa sama dari UT Bogor sebagai kampus kita yang tercinta gitu. Kalau Kak Dava sendiri? Kalau aku harapan buat Ormawa ke depannya selain yang dikatakan Kadian, juga kita juga terus bersinergi dengan kampus-kampus luar itu untuk memperlebar sayap, memperlebar relasi, kenalan juga kita buat mempermudah segala akomodasinya ke depannya. Kalau misalnya kan kita kalau kegiatan tuh nggak mungkin di kampus gitu ya. Benar. Minim lah untuk acara kegiatan di kampus. Kadang kita juga meminjam Sri Baduga, Balai Kota, atau DPRD, Kabupaten Kota, kayak gitu sih. Jadi untuk kedepannya kita juga tempat ngadu teman-teman mahasiswa untuk apa aja sih regulasi-regulasi UT yang kita perlu ubah atau kita update. Kayak gitu. Jadi kita juga jangan lupakan unsur mahasiswa kita, walaupun kita pekerja, walaupun kita sibuk sama kerja, tapi kita jangan lupakan label kita mahasiswa loh, agent of change. Benar gitu sih. Kalau misalnya kampusnya belum bisa diubah, gimana mau ngubah negeri? Yes. Benar ya, luar biasa sekali obrolan kita. Mungkin sebelum closing, aku mau menambahkan sedikit tadi kalau misalkan kata Kadian mengenai Abdimas, pengabdian masyarakat, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa yang memang turun langsung ke dalam masyarakat. Jadi kalau misalkan yang aku baca ada informasi pada tanggal 20 Juli kemarin 2026 bahwa Kementerian Pendidikan Republik Indonesia itu meluncurkan program baru, yaitu program mahasiswa berdampak atau program Aksara Mahasiswa 2026, di mana program ini tuh mensiasati atau target utamanya adalah mahasiswa yang bisa terjun dan sosialisasi langsung ke masyarakat atau Abdimas itu sendiri. Dan kalau misalkan kita tarik ke Ormawa itu atau UT Bogor, bahwa memang sebelum adanya program kerja ini yang dilakukan oleh pemerintah, memang kita sudah lebih dulu ya, di UT Bogor, di Ormawa UT Bogor, yang memang kita juga banyak sekali program kerja atau kegiatan-kegiatan yang memang terjun langsung kepada masyarakat, gitu kan. Dan memang kita sebagai mahasiswa juga harus bisa berkontribusi, bermanfaat baik sesama manusia dan lain sebagainya. Mungkin nextnya harus ada kabar bahagia lagi dari Ormawa UT Bogor. Ada kegiatan-kegiatan yang bisa menginspirasi lagi kepada mahasiswa UT Bogor khususnya. Dan mungkin buat teman-teman UT Bogor yang belum join di Ormawa, yang tertarik juga di UKM Hima yang ada di bawah naungan Ormawa, bisa langsung join aja di UKM atau di Ormawa UT Bogor itu sendiri. Boleh langsung aja dikepoin Instagram Ormawa itu sendiri di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube kami di Jurnal Humas TV, dan follow juga keseruan dan kegiatan-kegiatan menarik lainnya di UKM Jurnalistik dan Kehumasan. Oke, saya Mustafa Kamil mewakili narasumber dan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, selamat siang, sampurasun. Sampurasun.